Roni kini benar-benar duduk bersama Tika, Yana, Ben, Zian, Aris, dan Lili. Talia sedang berkumpul dengan Arini, Larasati, Ayuni, serta yang lainnya setelah pernikahan Manda dan Juju selesai dilaksanakan. Kedua anak Roni dan Talia saat ini sedang bermain bersama Naya dan Reza. Memang sangat senang mengasuh anak kecil. Suasana saat itu benar-benar menyenangkan, membuat semua orang begitu betah duduk berlama-lama sambil berbincang. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menemukan keberadaan Pak Bian, Letnan Tika? Tanya Roni. Saat ini kami baru mendapatkan alamat lama rumah almarhum kedua orang tua Pak Bian, Pak Roni. Tadi pagi adikku meminta alamat itu kepada rekan kerjaku di kantor lama. Ketika kami berkunjung ke rumahnya, jadi kemungkinan besok pagi kami akan mencoba mendatangi alamat tersebut, jawab Tika. Itu benar Pak Roni, sebaiknya memang besok pagi baru kita coba datangi alamat rumah itu. Malam ini kebetulan ada yang harus kukerjakan terkait adik-adik dan adik iparku yang baru saja menikah. Tambah Yana tampak begitu senang. Apakah hal yang kamu lakukan itu berhubungan dengan firasat kamu dapatkan tadi siang, Yana? Tanya Zian. Yana mengangguk pelan. Benar Kak Zian, apa yang akan kulakukan terkaitan firasatku tadi siang? Saat ini aku sedang menunggu prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka akan sangat mudah bagiku untuk memberikan sesuatu kepada Manda, jawab Yana. Aris mengetuk-ngetukkan jarinya beberapa kali pada dagunya. Proses? Maksudnya? Kamu sedang menunggu proses yang tadi kau bisikkan kepada Juju dan Manda? Tanyanya. Yana menoleh ke arah Aris sambil menahan rasa gemasnya dengan cara tersenyum. Li, kamu nggak mau membawa calon suamimu pergi kemana gitu? Jujur saja, aku mulai merasa sebal sekali dengan kecerewetan yang tidak pernah putus. Tawar Yana. Lili melirik ke arah Aris setelah mendengar Yana menyebut namanya. Aris tersenyum sangat manis ketika melihat Lili benar-benar sedang menatap ke arahnya. Kita ke dapur saja yuk, Kak Aris. Kita buat Jason Okroll aja Lili, penuh senyuman. Oke, ayo. Aris pun langsung setuju. Zian tampak berusaha menahan tawannya agar tidak ikut diusir oleh Yana. Ben membantu menyebarkan Zian, meskipun saat itu dirinya ingin sekali menertawai Aris yang terusir dari lingkaran perkumpulan keluarga. Setauku Pak Bian itu tidak pernah sama sekali menunjukkan tanda-tanda memiliki pemikiran yang menyimpang. Dia tampak sangat sportif dalam banyak hal, terutama dalam bidang pekerjaan. Aku benar-benar kaget saat tahu kalau dia bisa berkutu dengan iblis, lalu menyakiti orang yang melalui cara gaib. Semua itu benar-benar sangat mengejutkan bagiku, ungkap Roni. Tika hanya mengulum senyum saat itu. Sejak awal aku justru tidak terlalu peduli dengan sikap ataupun sifatnya ketika dia baru saja menjadi atasanku dan Manda di kantor. Dia hanya menjabat sebagai pimpinan di kantor pun secara mendadak saat itu, menggantikan Pak Gani yang mendadak pindah tugas. Soalnya kedekatanku dengan padanya pada awal-awal dia menjabat, tidak ada yang lebih di antara atasan dan bawahan saja. Aku tidak pernah memperhatikan sama sekali dan bahkan tidak mau tentang kehidupan pribadinya. Dia hanya sempat beberapa saat kali mengantarku bertugas ketika Manda sedang berhalangan untuk hadir. Tapi seingatku itu hanya terjadi 2 atau 3 kali dan aku menerima tawarannya untuk mengantarku bertugas karena memang keadaan sudah sangat terdesak. Ada tersangka yang harus kuamankan dan aku tidak punya pilihan lain selain menerima tawarannya.
Sejak awal aku lebih sering menjaga jarak karena memang aku tidak tertarik untuk membuka diri terhadap lawan jenis pada saat itu. Baru sekarang, akhirnya aku memikirkan untuk memiliki hubungan dengan seorang pria, dan itu pun karena Sian yang memang tidak pernah berhenti untuk mendekat padaku. Jika dia menyerah satu kali saja, mungkin aku juga tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menjadi calon suamiku, tutur Tika secara terbuka terhadap Roni. Jadi, posisinya Pak Bian itu benar-benar merasa percaya diri bahwa kamu akan mempertimbangkan dirinya untuk menjadi calon suamimu. Padahal kamu sudah mengatakan padanya dan didukung oleh Letnan Manda bahwa kamu sudah memiliki calon suami. Berarti saat ini dia amat sangat merasa yakin kalau apapun yang di tengah dilakukannya bersama orang yang menjadi kaki tangannya akan berhasil 100%. Sayangnya, dia tidak tahu kalau di dalam keluarga Harmoko ada orang-orang yang bisa memberi perlindungannya, sehingga kamu jelas tidak akan mudah ditaklukkan olehnya. Roni mengutarakan hasil dari apa yang Cek tadi dipikirkan. Kemungkinan saat ini kaki tangan Biantoro itu sudah mulai tahu bahwa di dalam keluarga Harmoko ada orang yang memberi perlindungan. Kemarin siang tadi saat Manda hampir diserang olehnya, makhluk yang diperintahkan oleh si kaki tangan tersebut memutuskan untuk menyerah dan kembali lagi kepada pengirimnya. Setelah dia melihat bagaimana aliran kekuatanku dan menyelubui tubuh Manda. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kekuatan yang aku keluarkan siang tadi tidaklah seberapa. Tapi dia sudah merasa takut dan memutuskan menyerah. Jadi, makhluk utusan kaki tangan Biantoro itu pasti mengadukan mengenai apa yang dilihatnya ketika akan menyentuh Manda, ujar Yana. Ben menatap ke arah Yana setelah mendengar mengenai hal tersebut. Lalu, apakah tidak ada imbasnya? Apa yang kita dapatkan jika memang tangan Biantoro telah mengetahui tentang adanya pelindung di dalam keluarga Harmoko, sayang? Tanyanya. Insya Allah tidak ada, suamiku. Saat ini dia justru sedang merasa gelisah setelah mati akibat dari kecerobohan sendiri. Tadi siang dia pasti berpikir bahwa Manda sudah tidak dijaga sama sekali karena aku dan Reza telah berhasil melenyapkan utusan yang membuat Manda muntah darah semalam. Dia pikir aku akan lengah dan Manda tidak diawasi olehku. Jadi sekarang dia jelas tengah berpikir keras, ingin melakukan apa untuk langkah selanjutnya. Padahal aku sudah berada beribu langkah dari langkahnya saat ini, jawab Yana, seraya mengusap lembut pundak Ben yang ada di sampingnya. Dan kalau si kaki tangan itu tahu, berarti Biantoro juga tahu dong, pikir Sian. Yana hanya tersenyum dan memilih tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Sian pikirkan jelas akan menjadi tebak-tebakan semata, karena Yana jelas lebih tahu mengenai situasi lawannya saat ini. Reza mendekat ke arah Yana sambil menggendong salah satu anak Roni dan Talia yang sudah berusia 3 tahun. Ada yang berusaha masuk ke menara ini lagi, Kak, ujar Reza. Iya, Dik, aku juga bisa merasakannya. Kamu tetaplah terus memperbarui penjagaan di luar menara, biar aku yang menjaga Manda dan Kak Tika dari dalam sini. Saran Yana seraya mengambil anak dari gendongan Reza. Anak itu tampak senang saat Yana menggendongnya. Yana pun membawanya ke arah Talia yang masih terlibat obrolan dengan para orang tua. Ben, kode tuh, cepat-cepat punya anak sana, goda Sian sambil menahan tawa. Ben menatap ke arah Tika selama berapa saat. Bolehkah aku memukul wajah calon suamiku, Kak Tika? Tanyanya. Jangan segan-segan, Ben. Lakukan saja jika sekiranya hal itu bisa membuat tingkah konyolnya menghilang, jawab Tika.
Cucu dan Manda keluar dari kamar mereka usai waktu sholat Isya berlalu. Yana segera mendekat kepada mereka berdua dan berhenti tepat di hadapan keduanya. "Sudah selesai?" tanya Yana to the point. "Apanya yang sudah selesai, Yan?" Aris bertanya dengan lantang karena kaget mendengar pertanyaan Yana untuk cucu dan Manda. "Sholat berjamaah, Aris. Sholat berjamaah," jawab Sylvia dengan cepat sebelum mulut Aris semakin melesat kemana-mana. Mulut Aris langsung disumpal menggunakan nasi panas berlauk sambal teri kacang oleh Nania. Damar merasa bahagia sekali saat melihat adik bungsunya tidak lagi bicara seenak hati. Tatapan Yana masih terarah kepada Manda dan cucu saat itu. Ia tampak tidak peduli dengan gangguan dari Aris karena dirinya sedang berkonsentrasi terhadap Manda. "Alhamdulillah, sudah selesai, Yan. Kalau boleh jujur, aku nggak pernah kepikiran akan ditanya soal hal paling privasi seperti ini oleh kamu loh," jawab cucu dengan wajah memerah yang begitu sempurna. Yaya pun tersenyum. "Sebetulnya hal seperti itu tidak boleh ditanyakan. Itu jelas sama sekali tidak sopan. Meskipun kalian berdua adalah adikku, itu adalah hal paling privasi bagi kalian berdua. Setelah kalian resmi menjadi suami istri, sayangnya saat ini aku memang harus menanyakan dan kalian harus memastikan bahwa jawaban kalian adalah jawaban yang jujur. Dan jika memang prosesnya sudah selesai, saat ini tanyanya aku sudah bisa memberikan satu ajian yang aku benar-benar melindungi Manda. Ajian itu akan membuat siapapun yang memiliki niatan menyerang Manda dengan ilmu atau ritual apapun akan menerima akibatnya sendiri. Jelas, Yana?" "Kami benar-benar jujur kok, Kak Yana. Proses yang kakak maksud sudah benar-benar selesai. Kami jalani. Dan sekarang, aku harap kami berdua akan kembali dilibatkan dalam urusan mencari keberadaan Biantoro. Kakak tahu sendiri kan, kalau aku sebenarnya sudah ingin sekali memberi dia ganjaran setimpal karena telah berani mengancam Kak Tika melalui aku," ujar Manda sambil menahan rasa geram di balik senyumnya yang manis. Cucu terkekeh pelan saat melihat bagaimana ekspresi Manda yang tidak pernah berubah sejak masih remaja. Ia langsung merangkul wanita yang kini sudah resmi menjadi istrinya tersebut, lalu mengajaknya mengikuti langkah Yana menuju ke ruang depan. Semua orang saat itu sedang menikmati makan malam. Roni, Talia, dan kedua anak mereka sudah pulang setelah salat maghrib berlalu. Sekarang yang ada di menara itu hanyalah keluarga Hamoko dan keluarga Adritama. "Hari ini aku benar-benar belajar satu hal yang sangat penting," ujar Damar tiba-tiba. Semua orang kini menatap ke arah Damar dan tampak ingin tahu kalimat selanjutnya yang akan diucapkan oleh pria itu. "Bahwa kita sebaiknya jangan pernah merasa enggan untuk berbuat baik terhadap orang lain, terutama jika hal itu memang menyangkut dengan keselamatan orang yang kita tuju. Siapa yang menyangka, bukan, kalau Tika dan Manda akan diberi pertolongan untuk pindah kantor dengan alasan pindah tugas oleh seseorang yang ada sangkut pautnya dengan Yana. Apa yang Yana lakukan di masa kecilnya mungkin akan terlihat seperti kekanak-kanakan. Tapi pada akhirnya setelah mendengar penjelasan dari istri Pak Roni tadi, kita semua benar-benar merasa tidak menyangka kalau apa yang Yana lakukan ternyata bertujuan baik. Dan hari ini, Yana menuai hasil kebaikannya. Kakak dan adiknya sekarang akan terhindar dari pencemaran nama baik yang akan terjadi jika mantan istri laki-laki itu sampai benar-benar muncul untuk mencari siapa wanita yang membuat suaminya menceraikannya secara mendadak. Semua itu bisa mereka dapatkan karena kebaikan yang Yana lakukan di masa lalu. Semua orang ikut memikirkan apa yang Damar katakan. Mereka jelas tidak bisa mengkiri hal itu.
dan bahkan sama sekali tidak bisa membantahnya. Tika turun dari lantai atas tak lama kemudian bersama Lili sambil membawa sebuah kotak yang tampaknya adalah sebuah hadiah. "Apa itu, Li?" tanya Larasati. "Ini hadiah, Bu. Aku mau memberikan pada Kak Manda dan Kak Juju. Mereka tidak merayakan pernikahan seperti Kak Tio dan Kak Sylvia, Reza dan Naya, serta Kak Yana dan Kak Ben. Jadi, setidaknya aku dan Kak Tika harus memberinya hadiah pernikahan meskipun isinya bukan barang mewah," jawab Lili seraya tersenyum manis. "Duh, calon istriku memang paling manis," puji Aris dengan ekspresi berlebihan. Wajah Lili langsung memerah saat mendengar apa yang Aris katakan. Wanita itu juga langsung bersembunyi di balik punggung Sylvia yang duduk tepat di sebelahnya. Sylvia kini menatap geli ke arah Aris sambil menahan tawa. "Tika, waktu dan tempat aku persilakan dengan tulus ikhlas. Ayo, ceramai Aris, jangan ragu-ragu," pinta Sylvia. Tika pun langsung membatalkan niatnya untuk duduk di kursi kosong di samping ibunya yang menatap Aris sambil berkacak pinggang. Aris menatap Tika dengan wajah panik. Memangnya mood kakak tidak sudah kembali ya? Sudah bisa berceramah lagi sekarang?" tanya Aris dengan polosnya. Di ruang depan, Manda kini tengah memejamkan kedua matanya ketika Yana mengelirkan satu ajian yang akan membuatnya selalu aman. Juju memperhatikan dari sofa lain dan sama sekali tidak bersuara agar Yana bisa berkonsentrasi penuh dengan apa yang saat itu tengah dilakukan. Sejak dulu Juju sudah tahu kalau Yana tidak boleh terganggu jika mengelarikan ajian serta kekuatannya ke tubuh seseorang. Konsentrasi benar-benar dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan apapun. Setelah proses memberikan ajian ke dalam tubuh Manda selesai, Yana pun segera menyimpan kekuatannya. Manda membuka kedua matanya, lalu menoleh ke arah Yana, seraya tersenyum. "Terima kasih, Kak. Entah kenapa aku sangat ingin terus berterima kasih kepada kakak. Karena selama ini kakak selalu ada setiap aku membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun. Kakak tidak pernah meninggalkan aku dan kakak bahkan tidak keberatan terus kurepotkan meski sekarang kita sudah membangun keluarga masing-masing," ungkap Manda. Yana pun segera membawa Manda ke dalam pelukannya. Manda kembali bermanja-manja dalam dekapan Yana yang bebas. "Kapanpun itu sayangku, beralihlah ke arahku jika kamu memang butuh tempat bersandar," bisik Yana memberi izin tanpa batas. Di tempat lain, tempatnya kediaman Kimitra, pria payubaya itu benar-benar merasa kesal setengah mati. Biantoro tak kunjung datang membawakan syarat terakhir yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ritual tumbal umur terhadap Manda. Selain itu, ia telah berulang-ulang kali mencoba mengirimkan utusannya yang lain untuk menyerang Manda seperti sebelumnya. Namun sayangnya utusan yang Kimantra kirimkan untuk menyerang Manda laki-laki mengalami kegagalan akibat adanya kekuatan besar yang melindunginya. Bahkan kali ini utusan dikirimnya untuk mengeluhkan soal rumah yang tidak bisa ditembus olehnya. Kurang ajar. Sekuat apa orang di dalam keluarga wanita itu sehingga bisa menghalau semua utusan yang kukirim hari ini? Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Tapi Biantoro juga benar-benar sulit sekali untuk aku andalkan. Padahal keadaan sudah hampir tidak memungkinkan bagiku untuk mendapatkan Manda sebagai tumbal. Sial, umpat Kimitra penuh dengan kemarahan.